Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mainisa Armila dengan NPM 2321210064. Di sini dari Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B. Di sini saya membawakan video ditujukan untuk mata kuliah membaca sastra tugas pertama. Saya mengambil tema yang kedua, yaitu Dunia Pendidikan dan Sastra Indonesia. Tak perlulah rasanya saya membicarakan dengan panjang lebar kekayaan khazanah sastra Indonesia secara konkret. Oleh karena setiap masyarakat bahasa, setiap suku mempunyai sastranya sendiri. Jelaslah melihat ratusan bahasa yang terdapat di Indonesia, sastra Nusantara juga menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Dalam garis besarnya sastra se-Indonesia dapat kita bagikan dalam 3 jenis. Yang pertama itu sastra lisan. Dalam kebanyakan masyarakat Indonesia dalam masa pramodern tidak ada bahasa tulis, atau lebih tepat, seandainya ada tulisan pun, tulisan itu biasanya tidak dipakai untuk sastra dalam bahasa mereka sendiri. Sebab seperti tulisan Arab di kalangan orang yang beragama Islam dari dahulu luas tersebar, juga dalam masyarakat yang biasanya dianggap tidak memiliki sastra tulisan dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa dalam bahasa semacam itu tidak ada sastra. Berkat usaha sejumlah peneliti, baik sebelum merdeka maupun di zaman yang lebih resen, kekayaan sastra lisan dari berbagai suku bangsa direkam atau diselamatkan dalam bentuk tulisan. Lalu yang kedua, ada sastra tulis. Jumlah masyarakat suku yang memakai tulisan untuk melanggengkan sastranya di Indonesia relatif terbatas pada zaman dulu. Misal sastra Jawa kuno yang terutama diselamatkan dan sampai sekarang dihayati dalam masyarakat Bali, dan yang kekayaannya sampai sekarang baru sebagian kecilnya saja digali dan disediakan untuk kalangan yang luas, baik secara ilmiah maupun secara popularisasi. Sastra Jawa kuno dalam sejarah sastra dan kebudayaan Indonesia mempunyai peranan khas, tidak hanya karena tuanya mulai dari Ramayana yang diciptakan dalam abad ke-9, tetapi juga oleh karena sastra itu mempengaruhi sastra-sastra lain. Lalu yang ketiga, sastra modern. Sejak awal abad ke-20 atau sedikitnya sebelumnya, di Indonesia mulai diciptakan sastra yang biasanya disebut modern, yaitu lain dari tradisional. Maksudnya, tidak perlu saya di sini membicarakan ciri khas kemodernan sastra tersebut, tetapi yang penting terutama dalam rangka uraian ini, sastra modern pun tidak lepas sama sekali dan tidak putus hubungannya dengan sastra tradisi dari berbagai segi kesinambungan dipertahankan. Setidak-tidaknya dapat dikemukakan 4 aspek kesinambungan itu. Yang pertama, banyak hasil sastra modern merupakan transformasi teks lama dalam bentuk saduran, penciptaan kembali cerita lama, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, penggunaan motif dan tema tradisional seringkali sangat menonjol dalam sastra modern. Sangkuriang, Malin Demang, Putih Bungsu, atau misalnya motif wayang dalam puisi Subagio Sastrowardayo, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, dalam cerita modern, seringkali terungkap dasar kebudayaan tradisional atau konflik nilai budaya dalam penghayatan manusia modern. Misalnya dalam Sri Sumarah, tulisan Umar Khayyam, dalam cerita bersifat kebatinan dari Danarto, dalam puisi Darmanto, dalam pengakuan Pariem tulisan Lino Suryadi, dan seterusnya. Lalu yang keempat, kesinambungan jelas pula dalam gejala yang sangat populer di Indonesia, yaitu poetry reading, di mana puisi modern berlaku dalam rangka tradisional, yakni sebagai performing art. Guru sastra, peranan merekalah yang paling berat dan paling penting dalam pendidikan sastra generasi muda.
Merekalah yang dalam komunikasi langsung dengan anak muda dapat menanamkan minat dan cinta untuk kesusastraan di dalamnya. Jiwa generasi muda, tugas yang indah, tetapi sekaligus tugas yang berat. Sebab pengajaran sastra bukanlah sesuatu yang mudah. Hal itu sudah jelas dari apa yang saya katakan sebelumnya. Pengajaran sastra bukan seperti ilmu pasti atau ilmu bumi. Yang penting dalam pengajaran sastra bukanlah fakta atau kepastian, melainkan berani saya katakan bahwa pengajaran sastra yang hanya atau terutama memperhatikan fakta-fakta, angka tahun, ringkasan isi buku, masalah angkatan, dan seterusnya bukanlah pengajaran sastra yang baik. Hal-hal semacam ini memang ada pentingnya. Tetapi yang terpenting yang harus diajarkan oleh guru sastra ialah seni membaca sastra, dan dengan sengaja saya memakai kata seni untuk mengungkapkan bahwa pengetahuan faktual, kepandaian tertentu paling-paling merupakan sarana, alat pelengkap dalam pengajaran sastra. Ciri-ciri khas karya sastra guru. Sastra harus sadar bahwa tidak ada banyak yang tetap dan pasti dalam penafsiran pemahaman karya sastra. Bahwa tugas utamanya justrulah mengembangkan daya kreatif anak muda agar dia membiasakan diri untuk memberi makna pada bacaan sastra yang dihadapinya. Seorang guru sastra haruslah seorang yang berani. Dia harus berani memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa dia masih terus-menerus bergelut dengan karya sastra untuk merebut maknanya. Dia harus berani untuk mengatakan kepada muridnya bahwa dia tidak mempunyai kepastian yang sama dengan rekannya untuk ilmu pasti atau untuk ilmu alam. Dia harus membaca terus dengan hati yang terbuka untuk gejala baru dalam sastra. Rutin adalah musuh yang terbesar untuk pengajaran sastra. Daya imajinasi yang diperlukan untuk membaca sastra tidak dapat dibangkitkan dalam pengajaran yang bersifat rutin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.